pembelajaran virtual malam. Dan blended learning merupakan metode pembelajaran yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini karena ada pembelajaran yang tidak tidak afdol kalau tanpa offline. Nah, ini bagaimana caranya, teknik, ya, metode dan lain-lain nanti akan dikupas tuntas oleh guru kita Bang Ode ya. Semoga Bang Ode sehat selalu Bang Ode. Alhamdulillah sehat. Amin. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, kita ini bersama semoga ini bisa mengikuti ya dan next-nya diaplikasikan di dalam mengelola, karena ini temanya khusus untuk pendidik dan kependidikan. Tentu saja bagi tenaga pendidikan bagaimana mengelola pembelajaran para campuran blended learning. Akhirnya itu dulu, selamat belajar, semoga semua bisa menerima pelajaran dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator pada malam ini, kepada Mbak Rina, kami persilahkan. Halo, Bu Rina. Mbak Rina monitor. Suara saya nggak kedengaran ya? Halo? Tes suara kedengaran? Kedengaran, Bu. Oh ya, tadi nggak denger ya? Berarti tadi error ya tadi headsetnya. Oke, malah saya buka malah ada suaranya. Bu Rina. Sekarang udah keluar suaranya ya Bapak Ibu? Iya. Udah. Jelas, Bu. Headsetnya yang rusak. Oke, langsung saya buka aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Kabar baik Bu Rina. Alhamdulillah. Sehat semua di sini? Alhamdulillah. Sudah pada makan malam semua sepertinya ini? Belum makan siang, Bu. Ya, makan siang belum, berarti malamnya udah ya Pak ya? Belum, Bu. Oh belum, nanti di double besok pagi sekalian ya Pak ya? Malam ini siap. mendengarkan materi yang sangat indah dan menarik ini ya, karena kita lama nggak ketemu Bapak Ibu. Jadi hari ini kita happy, kita enjoy ketemu dalam suasana nyantai, dan kita dengarkan nanti master trainer kita ya, banyak memberikan ilmu. Oke, yang terhormat Bapak Joko, Bang Oni selaku ketua, tadi Pak Joko sudah membuka ya intro di awal, kemudian Kang Ben ini, saya juga tadi ada Bapak Safrial dari Medan ya Pak ya. Wah, apa kabar semuanya? Narasumber kita, Bang Ode, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, segar semuanya suasananya. Oke, hari ini kita akan ikuti materi dari master trainer kita ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Joko. Era saat ini, apalagi dunia pendidikan, para tenaga pendidik dan kependidikan ini butuh sekali yang namanya perangkat pembelajaran. Kita selaku orang-orang yang ada di dunia pendidikan pastinya butuh itu ya. Pembelajaran apa? Ya pastinya untuk era saat ini adalah yang blended, campuran tadi yang disampaikan Pak Joko. Jadi era pandemi, apalagi bahkan tanpa pandemi pun sekarang kita sudah mengarah ke sana ya Pak ya, blended ini, karena ini eranya. Jadi apa sih blended learning itu? Nah ini nanti akan dikupas tuntas oleh Bang Ode ya, selaku master trainer, seperti apa gerakan kita harusnya di era seperti ini, kemudian kita startingnya dari apa, kemudian persiapannya seperti apa, sampai dengan implementasinya, itu yang terpenting ya Bapak Ibu.
Betul begitu Bang Ode ya? Oke, ini Master Trainer Ya, kita insya Allah. aja memberikan paparannya ya, to the point, ke topik langsung. Monggo Pak Bang Ode, saya persilakan waktunya. Iya, terima kasih. Mbak siapa ini enaknya Rina. panggilannya? Mbak Rina, ya Mbak Rina. Ya, Mbak Rina, salam kenal. Dari Jawa Tengah. Ya, kita mulai dulu ya Bapak Ibu. Yang kami hormati Pak Joko sebagai pembina kita. Ketua Dasi, Bang Oni, para senior, ada Pak Safrial di sini, Ketua DPD Gradasi lainnya ya, ada Mbak Yanti Womenres. Tadi katanya ada yang sakit ya, siapa tadi? Saya Mbak lihat di Yuni grup, ya? Mbak Yunita ya? Mbak Yuni. Ya, semoga yang sakit malam ini sehat dan mulai disembuhkan. Teman-teman yang lain di BP Gradasi, juga pimpinan LKP ya. Iya, Pak. Owner kursus, lembaga pelatihan dan kursus yang malam ini boleh bergabung dengan kita, yang ada di ruang host ini, tak lupa saya harus sebut ini, karena pemegang kunci ini, Pemegang kendali. Kang Ben, luar biasa, aktif. Terima kasih sudah bisa memandu kita di malam ini. Oke Bapak Ibu, izinkan saya berbagi seperti webinar-webinar pelatihan sebelumnya. Malam ini kita fokus ke bagaimana mengulik blended learning sebagai model pembelajaran. Kemudian pada waktu kedua nanti besok malam kita masuk ke bagaimana merancang action plan atau rancangan pembelajaran dalam RPP-nya. Kemudian di paruh ketiga nanti kita lihat bagaimana implementasi Bapak Ibu mengikuti atau menjalankan RPP-nya. Malam ini mungkin kita akan samakan visi dulu karena ada beberapa term, ada beberapa istilah yang harus kita cocokkan khusus tentang blended learning sendiri. Kira-kira seperti itu. Minta izin, saya sudah bisa bagi materi. Silakan, Pak Ode, Mohon izin, silakan. Kang Ben, suara saya seperti ada feedback ya? Putus-putus atau enggak ini? Enggak, jelas. Jelas sekali. Jelas Pak. Oke. Cukup Sangat jelas Pak, sangat jelas. Oke, terima kasih. Minta maafin saya pakai jaketan soalnya. Di luar hujan deras, saya harus selimut sedikit. Oke, teman-teman, nanti setelah ini mungkin saya bagikan materinya, tapi saya bagi dulu di sini. Ada beberapa bahasan yang harus kita mulai ya. Nanti mudah-mudahan tidak muncul full ya. Full Pak, udah aman. Kelihatan full. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang seperti apa kita menyiapkan kelas. Saya mengistilahkan kelas atau sekolah di sini. Ini bukan berarti bahwa ruang lingkupnya terbatas pada sekolah saja, tapi lembaga kita, kursus kita itu bagian dari sekolah ya. Yang akan kita siapkan. Terakhir beberapa waktu lalu ada kebijakan baru dari kementerian bahwa sekolah kita mungkin akan dibuka ya di beberapa tempat mulai Januari. Tetapi tadi pagi saya juga melihat beberapa berita sudah mulai viral bahwa pembelajaran kita sudah dibatasi, tidak semua harus bisa dibuka ya, termasuk di sekolah, di lembaga kursus dan lain sebagainya. Beberapa tempat seperti DKI mengumumkan bahwa mereka juga menyiapkan salah satu model pembelajaran blended learning yang tentu ini sudah dipertimbangkan bahwa tidak ada cara lain selain tatap muka. Alternatif untuk menyiapkan pembelajaran kita harus sudah mix atau mencampurkan antara tatap muka dan online. Mari kita lihat beberapa perspektif yang berlaku di beberapa istilah dunia pembelajaran kita. Ada yang mengatakan blended learning itu sebagai model, ada juga yang mengatakan sebagai media, karena lebih banyak menggunakan media online yang terhubung dengan internet. Tapi nanti kita akan bahas diskusi
sejauh mana paradigma yang berkembang dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman mungkin juga kalau di sesi untuk tanya jawab boleh kita berdiskusi, terutama ini bagaimana kita nanti merancang atau menyiapkan rancangan pembelajaran daring, online learning atau blended learning, tetapi kita harus samakan visi dulu, apa yang dimaksud dengan blended learning. Beberapa bahasan yang nanti kita masuk lebih jauh itu hanya membatasi beberapa pengenalan teori, konstruk teorinya, kemudian model atau media pembelajaran, dan blended learning itu sendiri saya menyingkatnya BL, ya, BL. Kemudian mungkin kita akan capai konklusi, dan di paruh akhir nanti ada beberapa tugas yang harus disiapkan peserta webinar kita atau teman-teman malam ini, yaitu di pelatihan-pelatihan sebelumnya mudah-mudahan Bapak Ibu sempat ikut, karena di pelatihan sebelumnya saya khusus mengawal pembelajaran daring, ya. Pembelajaran daring, ada RPP daring dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa memix metodenya atau mencampurkan antara pembelajaran daring, tatap muka, kemudian menyajikannya dalam bentuk blended. Mudah-mudahan seperti itu. Memang tidak semua, tapi nanti kita akan cocokkan sejauh mana penerapannya. Oke, ini saya bawa dulu di beberapa perspektif yang sedang berkembang. Ada yang mengatakan ini evolusi atau revolusi pembelajaran, ya. Jadi kalau flashback ke belakang, kalau kita ingin lihat di masa-masa kita masih jaya, ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat satu buku yang mengingat, ya, flashback ke belakang, satu buku yang sering di zaman-zamannya saya, yaitu 20-25 tahun yang lalu lah. Ada buku Ini Ibu Budi, ya, sebagai ini Bapak Budi, ya, sebagai satu-satunya sumber utama, rujukan utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia waktu itu, ya, di sekolah. Jadi artinya saat itu generasi pertama kita sumber pengetahuan ini hanya buku, ya, tidak ada yang lain. Guru dan buku itu menjadi satu satu sumber yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kita tidak ada alternatif lain selain menghadirkan buku cetak, ya, yang dicetak massal dan dibagikan. Selain dari buku itu dianggap tidak sahih. Namun perkembangan kemudian sudah hadir generasi kedua dengan komputer, kemudian saat 2000-an itu masuk ke gadget internet, ya, sampai era generasi keempat sudah ada wifi tersambung, interkoneksi dan lain sebagainya. Saat ini malah kita sudah mengenal istilah baru, yaitu generasi society 5.0, ya. Di antaranya sebenarnya kebutuhannya bukan lagi teknologi, di mana teknologi itu bukan menjadi bagian media saja, tapi sudah menjadi lifestyle. Bapak Ibu, kalau mengikuti perkembangan kita, TikTok itu bukan saja hadir sebagai lifestyle, tapi bisa kita modifikasi misalnya sebagai ruang interaksi pembelajaran. Misalnya seperti itu. Nanti mungkin ada workshop-workshop yang berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan misalnya potensi society 5.0 ke depan, ya, misalnya untuk hadir sebagai media pembelajaran alternatif. Misalnya. Ini saya ingin flashback bahwa secepat ini perubahan revolusi itu ada yang mengistilahkan perubahan cepat, ya, tapi ada juga mengatakan ini bukan revolusi, evolusi. Terserah istilah yang mana, tapi yang jelas kita generasi kita, paling tidak saya sekarang usia 41 tahun, mengalami sebuah perubahan yang masif, ya, antara generasi cetak buku sampai ke generasi digital yang saat ini ada. Sehingga kita tidak bisa lepas bahwa selain perubahan ini terjadi, kita juga harus menyiapkan diri sebagai profesi, entah itu pengajar, guru, dan instruktur. Artinya tidak boleh harus kalah dengan perubahan yang terjadi. Demikian juga dalam dunia pembelajaran. Mari kita simak ini, kalau saya bawa flashback dulu, ini saya ambil dari beberapa materi, ya, yang disajikan di beberapa pelatihan. Kalau dulu itu guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, ya. Jadi dia datang mencocoki siswanya seperti ini, seperti burung, ya, datang memberi makan, tinggal lahap saja jalan. Bahkan e-learning yang tersaji itu
lebih kepada bagaimana desain LMS-nya, kemudian materi pembelajarannya, tidak melibatkan pembelajaran yang kelasnya tatap muka. Jadi kalau istilah kita pernah mengenal ya di beberapa tempat kursus mungkin juga tersedia platform yang tersaji misalnya LMS, platformnya maksudnya aplikasinya tersaji di LMS, kemudian kita hanya tidak pernah selalu terhubung dengan instruktur atau guru, kemudian kita hanya menyelesaikan beberapa soalan-soalan itu dengan berhadapan dengan computerized, dengan sistem yang terkomputerisasi. Nah, tetapi kemudian padahal sumber-sumber rujukan di luar selain LMS itu ada. Di antaranya misalnya kalau kita kenal saat ini ada Facebook ya, ada apa namanya Edmodo salah satu apa namanya online learning yang disajikan secara sosial, saingannya Facebook ya, karena disajikan ketika saat itu orang gandrung terhadap Facebook, tetapi Edmodo muncul untuk mengalihkan perhatian bahwa Facebook itu tidak cocok untuk pembelajaran. Kemudian harus ada Edmodo sebagai pengalihan, atau beberapa website-website yang dibangun dengan Moodle ya. Ini juga beberapa apa namanya model dan metode ini tidak menghadirkan guru secara tatap muka. Maka di beberapa perkembangan kemudian namanya tren e-learning ini berhenti. Kenapa? Karena secara apa namanya positif dan negatifnya itu hanya melibatkan guru dan hanya melibatkan aplikasi dengan peserta didik atau peserta pelatihan. Sementara butuh juga sentuhan-sentuhan seperti bagaimana interaksi siswa dengan gurunya langsung. Ya. Memang secara kasat mata seakan-akan terkomputerisasi ya, semuanya soal-soal bisa dikerjakan lewat massive open online course seperti yang berjalan selama ini ya di LMS. Mungkin teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan di Simolek ya, yang awal-awal dulu memperkenalkan MOOC ini ya, kursus online, atau teman-teman yang pernah terbimbing di beberapa apa namanya cyber university seperti UT dulu yang sekarang juga berkembang ya. Tetapi itu tidak didesain untuk mempertemukan antara siswa dan guru, hanya apa namanya pure antara aplikasi dan siswa atau peserta didik. Ini yang kemudian bagaimana dirancang kemudian untuk apa namanya mengubah sistem ini menjadi blended atau bercampur ya. Mencampur blended ini maksudnya adalah ada bagian tertentu yang harus menghadirkan guru dalam tatap muka, dan ini dijadikan sebagai sebuah kebijakan keberlanjutan ketika pemerintah melalui Kemdikbud ya menerapkan kebijakan di era COVID-19, COVID-19. Saat itu pun kemudian muncul yang tersaji adalah blended learning dengan mencampurkan antara pembelajaran tatap muka, konsepnya separuh tatap muka, separuh online atau e-learning. Ada juga yang menyebut istilah blended ini sebagai hybrid atau hybrid learning. Hybrid itu mungkin diambil dari kata-kata hibrida ya, jadi pencangkokan begitu, mencampurkan antara pembelajaran tatap muka dan tidak tatap muka. Beberapa teori ini mungkin Bapak Ibu nanti lihat beberapa alur-alurnya ya, tapi kita tidak masuk ke situ. Yang ingin kita bahas sebenarnya adalah sudahkah kita menerapkan apa namanya blended learning dalam pembelajaran di kelas kita ya, kelas maya atau kelas-kelas yang dipersiapkan di lembaga kursus kita sebenarnya. Kalau sebagian besar selama masa pandemi dalam bimbingan kita, kita sangat yakin bahwa Bapak Ibu sudah sangat bisa menerapkan kelas-kelas e-learning ini. Tetapi tentu
bagaimana menyiapkan perangkatnya, apakah hanya berjalan saja atau secara daring saja tanpa menyiapkan perangkat-perangkatnya. Itulah yang akan kita sajikan malam ini, bahwa sebenarnya bukan hanya saja softwarenya atau perangkat lunaknya yang harus disajikan, tetapi paling tidak adalah kurikulumnya. Nah, kurikulum inilah yang nanti kita akan sajikan dan kita akan tawarkan kepada Bapak Ibu, semoga menjadi konklusi bersama bahwa tidak sekedar kita mengambil ya, karena ada satu portal khusus yang sudah menyediakan, seperti yang sering saya bagi di beberapa seminar, bahwa satu portal yang disiapkan untuk metode pembelajaran daring itu adalah salah satu portal di Kemdikbud ya, sebagai contoh bagi kita. Nanti kita akan bahas secara detail itu besok malam tentang laman guru berbagi ya. Ada di situ ada banyak sekali rancangan pembelajaran daring, kemudian luring, kemudian ada blended learning atau campuran. Dan sebagaimana juga siklus yang terjadi dalam pembelajaran tatap muka nanti, dalam blended learning juga menyajikan seperti ini, bagaimana kita cara mengajar, kemudian melakukan pengamatan, kemudian mengevaluasi. Nah, kemudian merevaluasi atau merujuk kepada memperbaiki. Nah, kebanyakan kita hanya mengajar satu arah. Kemudian kita menilai dan mengevaluasi selesai, tapi nanti akan kita pilihkan menjadi pilihan Bapak Ibu ketika dalam mengajar, baik secara blended maupun secara face to face tatap muka, menyajikan bahwa pembelajaran itu bukan hanya memenuhi prinsip satu siklus skenario pembelajaran, istilahkan begitu dalam rancangan pembelajaran, bahwa dimulai dari kegiatan pembelajaran kemudian mengakhiri pembelajaran, tapi masuk juga cara mereduksi atau mengevaluasi unsur-unsur yang kira-kira bisa dikembangkan dalam pembelajaran. Ini beberapa prinsip-prinsip nanti yang saya bagaimana menyiapkan kelas e-learning dan sebagainya. Tetapi jika Bapak Ibu malam ini misalnya sebagian besar yang kita tangkap adalah teman-teman sudah bisa menyiapkan kelas e-learning. Teman-teman yang belum bisa, ya kami arahkan untuk menggunakan satu fitur yang cukup sederhana dengan Google Class. Ya, saya minta maaf teman-teman lain yang sudah menggunakan aplikasi yang lain. Google Class nanti kita akan pilihkan sebagai konten sederhana, aplikasi sederhana yang bisa kita masuk dan berkolaborasi dalam ruang virtual seperti LMS ya, seperti Learning Management System yang lain. Dan kita akan gunakan untuk virtual meetingnya menggunakan e-meet sebenarnya pilihannya. Ini karena mungkin kita sudah terbiasa dengan Zoom meeting, tetapi ada pilihan yang terbaik juga di keluarganya Google, yaitu Google Classroom maksudnya. Saya juga tidak tahu kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendaftar di akun portal Belajar ID, karena saat ini juga ada kebijakan Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan portal Google untuk menyiapkan akun ID gratis atau Belajar ID bagi teman-teman yang sudah terdaftar di SIM PKB bagi guru, juga mungkin bagi teman-teman instruktur yang punya akun instruktur ID, coba nanti mengecek di SIM PKB-nya masing-masing. Seketika juga nanti akan mendapat akun portal Belajar ID, tidak semua, kecuali mereka yang sudah mendaftar. Dan itu bisa memfasilitasi tidak perlu bayar seperti Zoom. Zoom ini berbayar, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan ruang virtual LMS seperti Google Classroom, bisa memanfaatkan fitur gratis di Google Classroom. Nanti kita praktikan setelah kita berdiskusi. Yang jelas ada beberapa persiapan-persiapan yang harus disiapkan ketika mendukung kelas antara kelas tatap muka dan kelas online atau kita istilahkan hybrid atau blended learning ya. Di beberapa syarat yang utama yaitu bagaimana dukungan pembelajaran dengan LMS, Learning Management System. Dan ini di kelas-kelas yang
advance, yang yang kelas lanjutan, kelas profesional, memang mereka menyiapkan khusus ya LMS seperti yang ada di kursus-kursus yang sudah mampu membiayai LMS secara mandiri. Tapi kalau misalnya yang paling sederhana ya kita contohkan seperti Google Classroom itu sebagai alternatif pilihan utama. Atau mungkin ya disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi sejatinya kalau misalnya pertanyaan misalnya, Pak, bagaimana dengan Facebook? Apakah cocok untuk LMS? Ya, saya sarankan tidak harus ke Facebook ya. Karena Facebook dan WhatsApp sendiri itu tidak menjadi rekomendasi dari Kemdikbud untuk sebagai fasilitas pembelajaran. Karena ya, saya sangat yakin teman-teman di tempat kami juga masih banyak ya menggunakan WhatsApp sebagai fasilitas untuk pembelajaran, tetapi tidak didukung oleh satu paket yang difasilitasi Kemdikbud, yaitu paket belajar ya, karena di paket belajar tidak termasuk Facebook dan WhatsApp. Ini karena berkaitan dengan akses internet yang bisa didapatkan mudah dan murah oleh peserta didik. Instruktur bisa saja, misalnya kita hari ini menggunakan LMS, tapi apakah didukung juga oleh akses paket data itu internet yang memadai? Itu juga menjadi pertimbangan khusus bagi teman-teman instruktur atau pengelola di LKP. Lain-lain mungkin ini yang tahapan-tahapan akan kita jalankan besok ya, bagaimana kalau sudah LMS-nya sudah siap, kita akan menyusun rencana program sekolah atau program LKP, kemudian beberapa RPP nanti kita akan susun sebagai contoh, tapi kita harus masukkan RPP yang sudah jadi itu ke dalam LMS. Jadi tidak hadir dalam ruang digital biasa, tetapi kita sudah harus masukkan upload ke dalam LMS-nya. Dan itu sudah dimulai nanti dari besok. Malam ini sebenarnya saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mencoba lagi, mengulik lagi kemampuan Bapak Ibu dalam menguasai blended learning dengan menyiapkan aplikasi murah meriah ya, gratis bahkan sebenarnya, dengan Google Classroom. Nanti mudah-mudahan saya dapat kabar baru Bang Oni ya dari teman kita di provider. Kelas kita ini mungkin akan saya ajukan tadi sore, makanya tadi agak terhambat. Mudah-mudahan kita difasilitasi dengan akses internet dari sebuah provider murah ya, dari saya sebutnya mungkin dari Telkomsel. Saya baru ajukan tadi, kita dapat kuota sekitar 500 nomor. Mungkin setelah ini saya ajukan ke Bang Oni, bisa kita follow up supaya aksesnya bisa dipermudah untuk juga mungkin teman-teman di peserta LKP-nya ya. Itu mungkin bahasan sementara di paruh pertama ini sebelum kita lanjut ke pengenalan aplikasi ya, yang sebenarnya saya sangat yakin juga Bapak Ibu sudah menguasai ya ke Google Classroom dan beberapa portal belajar ID. Seperti itu Bu, dikembalikan Bu Rina, Mbak Rina. Silakan dulu. Pak. Siapa tahu ada yang mau diskusi. Siap, ya mungkin tadi awalan yang luar biasa ya, mungkin bisa untuk dasar teman-teman barangkali ada yang mau digali dulu atau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan dulu sampai tahap di LMS tadi. Nah ya. Mudah-mudahan tadi Pak kuota yang sedang diajukan dari Pak tadi Telkomsel, mudah-mudahan nanti benar-benar bisa terrealisir dan kita semua bisa menikmati, mudah-mudahan. Amin. Nah, ini rencana yang luar biasa ini. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan barangkali atau diskusi tentang awalan untuk besok, nanti kita lanjut ke yang lebih teknis lagi ya. Kali ini mungkin lebih ke tahap awal dulu paparan. Monggo, ada? Silakan, boleh langsung open atau raise hand. Atau langsung bersuara, monggo silakan. Teman-teman nih ada nih dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Medan, Pak Safrial dan kawan-kawannya nih. Bu Yanti sudah ada di sini kah? Ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu Yanti. Monitoring selalu.
Mungkin baru sambil bisa kasih sedikit apa gambaran Bu, apa pro atau intro sedikit. Monggo Bu Yanti. Kemarin kan sudah juara nih, mungkin berbagi dikit. Nanti ada saatnya. Aduh, Ini ada saatnya. Sedikit. Oh, gitu ya. Iya. Monggo lanjut Bu Rina. Ada Bu Yuminah nih, saya nyebut-nyebut nama yang saya pas lihat nih. Ada tadi Pak Eko, barangkali ada yang mau ditanyakan nih dari perhotelan juga ini Pak. Ada Pak. Wah ini teman-teman sangat banyak nih sama punya diferensiasi sendiri-sendiri ini. Monggo. Ya. Ya, langsung aja silakan yang mau didiskusikan. Apa karena belum makan malam ya? Tadi katanya oh iya, silakan ya. Assalamualaikum Bunda, dari Bu Dwi Bunda. Oh iya, waalaikumsalam Bu Dwi. Monggo silakan Bu Dwi. Ya, ada yang mau Sumatera Barat, ya kawan-kawan semua. Sumatera luar biasa, monggo. Ya, ini Pak Ode, saya ingin bertanya. Kalau seumpamanya kita kan sudah melaksanakan pembelajaran blended learning. Kalau semuanya kita pakai Zoom meeting aja, tidak pakai LMS, walaupun kita ada LMS gitu kan, karena peserta didik kan kalau Google Meet ini kan agak sulit gini Pak Ode. Jadi gimana, apakah pembelajaran Zoom meeting ini masih dibilang blended learning juga gitu? Kan kita pakai video juga, terus ada juga materi-materi yang kita share. Jadi apakah walaupun nggak pakai LMS termasuk blended learning itu aja? Terima kasih Pak Ode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Monggo Bang Ode langsung sambil nunggu yang lain. Ya, terima kasih. Ini aja, ya. Ibu Dwi ya, langganan nih. Kabar sehat Bu? Bu Dwi. Alhamdulillah sehat Pak Ode. Oke, luar biasa. Teman-teman, yang membedakan blended itu adalah sebenarnya model atau metodenya ya. Jadi apapun itu yang dijelaskan kalau dicantumkan dalam action plan atau rancangan pembelajaran, misalnya di situ ada pilihannya menggunakan apa, metodenya apa, blended learning ya, itu blended learning harus disesuaikan bahwa ada ruang yang bisa memadukan antara tatap muka dan online learning. Tatap muka dalam artian bukan tatap muka virtual, Bu ya. Tatap muka ini benar-benar tatap muka. Tatap muka yang benar-benar ketemu di kelas ya Pak ya, bukan hanya di tatap muka online gitu ya, benar-benar tatap klasikal. Muka dalam artian ini adalah tatap muka ketemu langsung gitu. Jadi bukan tatap muka virtual. Tatap muka virtual itu adalah online learning. Masih virtual learning, jadi tidak tatap muka secara langsung. Jadi nanti kita akan bedah Bu di rancangan pelaksanaan pembelajarannya bahwa di bagian manakah kita melibatkan mereka untuk hadir tatap muka meskipun tidak ketemu misalnya, tetapi tatap muka langsung ini bisa misalnya menjaga jarak dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang akan dijadikan pilihan oleh pemerintah. Nanti sekitar 2-3 hari ke depan sudah akan dimunculkan oleh Kementerian Pendidikan nih, bocorannya dalam milis yang barusan saya baca. Mereka akan menerbitkan panduan juga untuk sekolah, kampus dan lain sebagainya, karena di awal-awal pemerintah ini beranggapan bahwa Januari kita sudah tatap muka, tapi ternyata ini tidak ya, masih berlanjut ini. Masih diperpanjang. Masih diperpanjang sampai dengan Maret, insya Allah kalau saya tidak salah baca tadi informasinya. Jadi sekitar 3 bulan ke depan ini, bagaimana kita menyiasatinya sebagai guru, instruktur, dosen ya. Apakah kita tatap muka langsung dengan menjaga jarak atau memilih tetap dengan online learning-nya. Gitu. Ya, jadi itu blended-nya ini adalah bagaimana kita memilih model pembelajaran kita. Tentu nanti ada langkah-langkahnya seperti apa. Nanti kita bahas, Bu. Yang penting kita satukan visi dulu bahwa blended ini tatap mukanya virtual itu bukan virtual online. Bukan tatap muka online, tapi tatap muka langsung seperti biasa.
Jadi Klasikal. metodenya beda-beda nggak masalah ya Pak Ode ya. Nanti saya sajikan Bu, ini nanti di paruh kedua ini ada beberapa yang harus kita selesaikan. Blended learning itu ada beberapa penerapannya, rangkanya. Nanti pakai project based learning-nya seperti apa nanti saya sajikan dulu. Siapa tahu di paruh pertama ini ada juga yang mau menambahkan juga boleh sebenarnya, kita kan sama-sama belajar juga. Tidak saja dari saya begitu. Monggo, barangkali yang lain ada Mohon yang izin, mau Pak Ode. Ya, silakan. Silakan. David Pak dari Ya, LSP. silakan, Pak. Siap. Beberapa bulan lalu, November. Dari LSP November. mana Pak? LSP. LSP Budidaya Kopi Berkelanjutan di Jember, Jawa Timur. Budidaya kopi. Berarti ini Berkelanjutan. Oh, gitu ya. Barista ya, Pak ya? Siap, nggih, Bu. Mulai dari pratanam sampai ke UMKM. Penyajian. Ya. Oh, gitu. LSP. Oke, monggo Nah, Pak, silakan. Pak David. Beberapa bulan kemarin itu kami kan ada di komunitas Jember Ekonomi Kreatif, Bu. Ya. Bulan November kita adakan di Jember kan baru Semarak batik Jember. Jember Nah, Ekonomi kita adakan, Kreatif. nggih, komunitas Jember Ekonomi Kreatif. Kita coba tetap Bu, diadakan model tatap muka, Pak. Jadi jarak per orang itu 1 meter. Pakai masker, pakai face shield. 1 hari sebelumnya itu kita semprot disinfektan. Ketika ada prakteknya kita pakai kaos tangan, Pak. Kaos tangan plastik karet itu. Jadi benar-benar hanya menggunakan protokoler kesehatan itu aja. Dan alhamdulillah tidak ada teman yang kena COVID. Cuman saya berharap, Pak Ode, saya berharap nantinya metodologi yang jenengan kenalkan itu seperti apa. Dan memang kalau sekarang saya sendiri sebagai salah satu asesor di LSP itu kan empati ya. Empati, adik-adik saat ini kan yang sekolah tetap daring. Akhirnya semakin tidak secepat ketika mereka adik-adik kita yang sekolah itu tatap muka seperti biasanya sebelum COVID. Ya saya berharap benar-benar metodologi Anda ini bisa menjadi solusi yang tepat. Ngeten Mbak Ode. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak David masukannya. Izin Pak Ode dari Luar biasa Pak. dari Pak Medi. Pak Medi. Oh iya. Oke, Lanjut Pak dulu, Medi Pak di Medi, mana silakan. Pak? NTT. Serui, Papua. Oh, Papua. Oh, Papua. Ya. Jam berapa sekarang Pak di sana Pak? Sudah 9:30. Sudah mau jam Masih 10. semangat ternyata. Walaupun Ya. 9:30 ya. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Moderator. Untuk Pak Ode, gini, untuk blended e-learning ini tatap muka langsung dan tatap muka secara virtual. Memang beberapa materi pembelajaran kami itu memang harus ada tatap muka langsung. Harus itu. Sebab untuk mengajar secara maksimal kalau melalui learning itu tidak bisa kita tahu perkembangan proses didik yang langsung ya. Kita kan penilaian pengamatan harus ada gitu. Jadi mungkin metode untuk pertemuan berikut kita bisa dapat pencerahan lagi untuk tatap muka langsung dengan tatap muka tidak langsung secara virtual. Begini Pak Ode, untuk tatap muka tidak langsung e-learning ini, kita menggunakan fasilitas yang kalau dibilang pihak ketiga ya, dari luar. Ini sedikit keluar sedikit ya, mungkin Pak Ode mungkin ada pencerahan untuk dari gradasi mengusulkan bahwa macam Zoom ini mungkin ada karya anak bangsa yang sejenis Zoom ini yang kita gunakan untuk e-learning itu gitu. Macam Google Class juga kan itu dari luar. Mungkin kita ada komunitas khusus untuk menyamai itu. Mungkin Pak Ode ada sedikit
apa ya, mungkin Usulan. brosur untuk kita punya sendiri gitu. Dari gradasi kita ceritanya kita yang sebagai pionir itu, sebab ini sementara ini kita kalau dibilang dirugikan juga karena dana keluar untuk ke luar negeri lah gitu. Kita sebenarnya masuk harus ya untuk kita sendiri, bahkan Menteri Pendidikan mungkin bisa membiayai untuk kita sendiri gitu. Sebab Zoom ini jujur aja gradasi bayar berapa ini keluar itu, maaf sedikit keluar ya, mungkin kita ada penjarahan lagi, nanti teknisnya pelaksanaan besok, nanti kita lihat apa yang kita bisa dapat. Tapi hari ini coba kita mungkin dari kami mungkin terlalu luas ya, terlalu melebar, tapi mungkin bisa dipertimbangkan Pak Ode, gradasi. Kalau bisa kita karya anak bangsa ini kita buat untuk kita sendiri gitu. Sebab saya Zoom ini bayar jutaan loh, ini 1 juta untuk 100 orang lebih. Kami LKP kesulitan juga. Untuk bantuan dari kementerian kayaknya untuk sudah ada. Paling untuk ya waktu saja itu. Oke. Dari kami minta maaf ya terlalu melebar ini. Ya apa-apa Pak, sudah dipahami maksudnya. Oke, nanti bisa usulannya luar biasa, nanti barangkali bisa jadi motivasi kita untuk menciptakan hal baru lagi ya Pak ya, selain dari luar tadi ya. Oke, terima kasih Pak Maidi ya dari Papua. Monggo yang lain ada lagi sambil yang kumpulkan dulu ya Pak ya. Kayaknya dua dulu Bu. Bu Rina. Dulu ya. Pertanyaannya berat-berat soalnya. Pertanyaannya berat-berat cukup dulu. Jadi langsung ditanggapin aja dulu sama Pak Ode biar satu persatu, nanti kalau kebanyakan malah nggak kupas tuntas ya. Monggo silakan Pak Ode. Oke, terima kasih Pak siapa tadi yang bertanya tadi? Pak Maidi, Pak. Sebelumnya dari Pak David. Pak David ya, Pak David. Iya Pak. Saya jawab langsung saja. Apakah metode ini baru saya tawarkan hari ini? Tidak seperti itu Pak. Dalam dunia pendidikan ini sudah dikenal sangat lama. Cuman ketika mau diterapkan itu tidak pernah ada satu model yang cocok. Orang baru terngiang-ngiang ketika ada pandemi. Oh, ini yang dimaksud dengan blended learning. Dulu sebatas teori semua orang sudah dikenalkan. Ini blended learning itu pembelajaran online lewat internet, kemudian dipadu-padankan dengan kelas tatap muka. Seperti kuliah-kuliah mahasiswa kita, biasanya guru-guru atau dosen-dosennya menambahkan tugas tambahan di online, sementara dia datang hadir di kelas tatap muka. Ini sudah dikenal lama sebenarnya. Cuman tidak dikenal luas di beberapa industri, di sekolah, di mana-mana. Nah, datang pandemi, ini baru semua orang tersadar, oh ini yang dibilang online learning itu. Gitu. Tetapi kebutuhan utamanya kita di gradasi, saya pikir bukan di situnya, Pak. Tapi adalah pemenuhan substansi untuk pemenuhan akreditasi LKP tentunya, bahwa bukan sekedar kita menerapkan blended learning-nya, tapi harus bisa menjelaskan kepada instruktur, kepada asesor, bahwa ini loh blended learning yang kita bikin, penerapannya, medianya menggunakan apa, dan sintak atau kegiatan pembelajarannya seperti apa. Jadi ini lebih kepada kebutuhan administrasi. Perkara nanti praktiknya seperti apa, nanti Bapak Ibu nanti yang tangani kan tentu berbeda. Karena saya percaya di vokasi tidak terlalu fokus bagaimana metode, metodologi, media. Yang jelas itu adalah sebagian beranggapan bahwa kita fokus saja kepada produk, apapun yang terjadi dalam proses pembelajaran, kita lebih fokus kepada produk yang dihasilkan, begitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak David dan kawan-kawan ya tentang produk itu. Kami juga paham seperti itu. Tapi ketika dalam pemenuhan prinsip administrasi di LKP itu kan ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi. Misalnya ketika ada bantuan daring, ya, peralatan daring, sistem pembelajaran daring, ketika ini tidak dibuat konsen fokus bahwa kita sebenarnya menjalankan juga pembelajaran daring itu maksudnya online, pembelajaran tatap muka, tetapi bagaimana menyajikan antara tatap muka dan sekali-kali kita tidak tatap muka, tapi kita online. Nah, itu namanya blended learning. Nah, blended learning inilah yang nanti kita sajikan dalam catatan. Catatan apa itu namanya?
catatan rancangan pembelajaran ya, atau apa namanya RPP itu yang dimaksud. RPP. Jadi memang tidak semua orang paham ini hanya di kelas instruktur saja, atau misalnya ada yang baru tahu, oh harus seperti itu. Ya ini hanya untuk pemenuhan administrasi. Tentu konstruk teori pembelajarannya mengatakan seperti itu. Nanti kita akan sajikan apa namanya pemilihan online learning-nya nanti seperti apa, menggunakan aplikasi tertentu seperti apa. Itu sudah banyak kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, tetapi kali ini lebih kami turunkan aksesnya. Jadi misalnya selama ini teman-teman di LKP ini kan punya portal apa namanya online learning tersendiri. Misalnya menggunakan akun berbayar dan tidak berbayar. Ada juga yang menggunakan LMS namanya itu. Tetapi kali ini yang sering digunakan apa namanya secara masif, ada juga yang dikenal namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom ini juga seperti LMS. Jadi bisa kita sajikan materi tanpa berbayar, kemudian dapat dukungan akses murah internet dari Kemdikbud dengan paket Telkomsel murah itu. Mudah-mudahan di LKP Bapak Ibu sudah dapat apa namanya paket belajar murah itu, sehingga mengaksesnya. Nah, tapi jika tidak, ini kami punya terobosan. Saya baru dapat kabar sore tadi, kita bisa mengajukan sampai dengan 500 nomor untuk bisa mengakses situs paket belajar itu dengan murah. Jadi bukan gratis, tapi memang murah ya. Di paruh apa namanya pertengahan 3 bulan lalu saya pernah menyampaikan itu, beberapa teman-teman mungkin di sini sudah apa namanya bisa mengaksesnya, seperti Kang Ben bisa ya Kang Ben. Itu kami jalankan di organisasi sebelah saya di Ikatan Guru Indonesia, dan itu sudah maksimal sampai hari ini. Tapi lebih jauh lagi sebenarnya saya ingin menjawab juga tadi pertanyaan Ibu siapa tadi yang mengatakan bahwa apakah ada alternatif lain Zoom yang lebih murah ya, virtual meeting. Yang jelas Zoom ini berbayar Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau yang gratis sebenarnya banyak. Cuman kita harus sedikit belajar. Sedikit membiasakan. Kita terbiasa makan nasi terus sekarang berpindah makan jagung ya, harus menyesuaikan diri sebenarnya. Banyak yang gratis. Di antaranya sebenarnya kalau lihat buka materi-materi yang saya bagi dulu itu seperti punya Telkom ya, itu ada portalnya yang gratis ya, yang mirip dengan Zoom. Apa namanya lupa saya, nanti mungkin saya cari lagi. Dan termasuk Google Meet ya, Gmeet, apa namanya seperti virtual meeting, cuman itu kita harus terbiasa. Tapi kalau misalnya tidak terbiasa ya memang harus berbayar. Seperti yang nanti akan saya kenalkan, sebuah portal bagian dari Google Classroom yang mungkin bisa kita ajukan sama-sama secara kolektif. Mudah-mudahan saya bisa nanti setelah ini bicara dengan Bang Oni, bisa memfasilitasi di akun Kemdikbud hingga kita bisa menggunakannya di seluruh LKP. Tapi saya tidak janji karena memang ini harus apa namanya Bapak Ibu harus terdaftar dalam SIM PKB yang diberikan oleh Kemdikbud. Biasanya ada akun ya yang dari setiap LKP untuk setiap instruktur. Seperti itu ya Kang Ben? Atau tidak semua? Ya. Kalau belum punya. instruktur belum dapat ya? Kalau instruktur ini belum semua ya? Ini karena ada Bang Oni, ini ada tawaran dari Kemdikbud sekitar 1 minggu ini untuk segera mengaktifasi mendaftar akun Belajar ID. Ini juga salah satu fasilitas yang nanti bisa digunakan untuk apa namanya LMS gratis itu tanpa harus mendapatkan LMS yang berbayar. Nanti saya coba contohkan termasuk dalam yang pernah kita uji coba, tapi karena sinyal saja waktu itu saya di luar daerah, saya jeblok, saya bisa masuk dengan maksimal. Cara dapatkan ID-nya, Pak. Ya, coba saya praktikan sebentar, coba. Minta izin ya, sebentar, Pak, sebelum ke pertanyaan sebelumnya. Iya, pertanyaan ini lainnya tahan akun, dulu. Ya, ini
ciri-cirinya, Bapak Ibu lihat ya di email saya. Ini saya dapat akun, namanya dia email ya. Ini kita nanti ada cara-caranya, nanti saya kirimkan bagaimana cara mendaftarnya. Saya dapat email untuk mengaktifasinya lewat instruktur belajar ID. Jadi untuk akun belajar ID ini diberikan kepada guru, instruktur, atau pemilik LKP, karena dia bisa juga menjadi admin. Ada nanti yang bisa dikonfirmasi, karena dengan akun ini kita bisa menggunakan portal termasuk Gimit, itu tidak lagi dibatasi waktu ya, tidak lagi tidak lagi seperti Google, tidak lagi seperti Zoom. Kalau Zoom harus ada 40 menit, kemudian kita masuk lagi. Tapi akhir-akhir ini sepertinya pengguna Zoom juga difasilitasi dengan akun pendidikan ya, edukasi kalau tidak salah, sehingga seharian penuh itu bisa menggunakan Zoom secara gratis kalau tidak salah. Tapi saya belum buat panduannya. Tetapi ini yang saya ingin bilang, bahwa ketika kita sudah menggunakan akun belajar ID, kita bisa mengakses beberapa fitur atau fasilitas di Google yang termasuk ini Gimit. Termasuk Gimit. Ini kalau saya buka nanti numpuk di aplikasi Zoom, mungkin tidak bisa ya. Nanti saya kirimkan bagaimana cara membuatnya. Ya, tadi ada pertanyaan, apakah alternatif Zoom yang kita gunakan sebagai virtual meeting atau pertemuan virtual dengan gratis, apa alternatifnya? Ini namanya Gimit atau Google Meet. Oke, dengan memanfaatkan apa? Portal akun belajar ID. Kalau Bapak Ibu instruktur, nanti akan dapat instruktur ID ya, instruktur ID seperti ini. Instruktur belajar ID. Instruktur belajar ID, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai guru, itu nanti jatuhnya nanti belajar ID, guru belajar ID. Itu nanti saya kirimkan bagaimana cara mendaftarnya. Itu sudah mulai diaktifasi dalam minggu-minggu ini. Kita di komunitas setelah juga sering sosialisasi untuk melatihnya. Bapak Ibu mungkin kenal ya, ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah Google Classroom, sebuah fitur LMS sederhana sebenarnya. Bapak Ibu lihat ya, ini Classroom, ini yang saya maksud Google Classroom itu adalah ID yang icon yang seperti ini. Ini untuk masuk menyiapkan kelas kita seperti ini. Kalau sebenarnya bisa juga ya di akun belajar kita, ini kita nanti sebagai apa? Misalnya sebagai guru, kita masukkan nama, nanti ini saya mengklik saja contoh. Kalau sudah masuk sini, kita tinggal membuat kelas, menambahkan kelas pojok kanan atas, atau bergabung di kelas yang sudah tersedia. Jadi kelas-kelas kita bisa dibuat dengan membuat kelas baru. Ini untuk LMS-nya ya. Misalnya kelas gradasi, kemudian section-nya misalnya kelas malam, boleh seperti itu ya. Kelas A, kelas B, dan lain sebagainya. Misalnya ini tentang komputer, ruang, itu misalnya seperti ini boleh-boleh saja Bapak Ibu. Banyak panduan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh panduan dari saya, nanti saya kirim linknya biar di grup mempelajari. Ini sekedar tutorial bagaimana membuat LMS sederhana dengan Google Classroom. Saya sangat yakin Bapak Ibu sudah sering mengenalnya dan membuatnya ya. Kecuali teman-teman yang baru mau mengenal. Ini minta maaf ke teman-teman yang sudah proof ya, yang sudah mengenal aplikasi ini. Tapi ini adalah salah satu alternatif yang saya kenalkan bagaimana memanfaatkan Google Classroom untuk media blended kita, media metode dengan online gratis ya, tidak berbayar. Ya. Kemudian di sini ada kalau kita di Zoom itu harus berbagi kode untuk masuk gabung ke kelas ini, tapi di sini juga diberikan kode ya, ada kodenya tersendiri. Misalnya kalau tadi ada fitur join class, berarti join kelasnya yang dibagi kodenya ini, kode yang harus dibagi. Jadi di sini pun kita harus beberapa konten-konten ini kita harus memuat materinya,
Atau kita terlebih dahulu membuat link untuk virtual Gmeet. Jadi sebelum kita masuk ke dalam virtual class, kita harus misalnya virtual conference seperti Zoom ini dulu. Kita tatap muka dulu sebelum melanjutkan kepada materi. Mudah-mudahan terdengar jelas suara saya. Saya ada dengar feedback di sini. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi di sini bedanya apa, Pak Medi? Bedanya kalau di Google Meet, ini sudah dipadu-padankan antara materi dan virtual conference. Tapi kalau di Zoom kan Zoom saja nih, kita tidak dapat materi nih. Kecuali saya kirim link-link atau materi terdistribusi dikirim via email by send to file misalnya. Tapi kalau di Google Class ini sudah dipadu-padankan dengan alternatif virtual meetingnya dan materinya. Materinya tinggal kita sajikan di bawah sini. Makanya kita ingin masukkan materi apapun yang kita bisa komunikasikan dengan para peserta didik, kita tinggal cantumkan dalam respon kepada siswa-siswa kita. Misalnya dia masuk dalam kelas seperti apa, jadwalnya seperti apa. Ini ada di bagian atas, kemudian grade atau kelasnya siapa saja. Bisa kita pelajari sini. Ini karena masih kosong, belum kita input ya kelasnya siapa aja. Ini sudah ada yang masuk otomatis karena terdaftar dalam kelas saya. Cukup mudah ini sebenarnya. Tinggal kita masukkan, dan ini yang saya maksud adalah sajian LMS yang paling bisa diakses oleh siapapun. Namanya Google Classroom. Nanti mungkin saya kirim panduan untuk bisa masuk akses ke kelas-kelas ini. Yang jelas pengenalannya bahwa blended learning itu lebih kepada bagaimana penguasaan learning management system. Learning management system ini tentunya LMS. LMS yang sangat sederhana ini saya tawarkan malam ini adalah Google Classroom. Kira-kira seperti itu. Jadi tahapan berikutnya nanti setelah saya kirim bagaimana cara masuk, sebenarnya saya bisa praktik Pak di sini, tapi nanti menumpuk dengan Zoom dan Google Meet-nya. Mungkin agak sedikit kacau ya. Jadi nanti mungkin saya kirimkan panduannya seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya. Bapak Ibu tinggal selanjutnya adalah Bapak Ibu mengikuti langkah-langkahnya, kemudian membuat kelas LMS pelatihan. Setelah itu besok malam kita akan masukkan RPP ke dalam sebagai simulasi bahwa Bapak Ibu adalah guru dan siap mendistribusikan pembelajaran kelas online tatap muka dan menyiapkan RPP secara daring, secara daring. Itu maksudnya. Jadi kalau pertanyaan Pak Medi tadi, apakah ada yang mudah dan murah? Google, kita hanya bisa menggunakan Google karena lewat Google inilah yang direkomendasi oleh Kemdikbud lewat portal paket belajar murah. Kalau tidak salah itu Rp10 per 10 giga kalau tidak salah. Itu di awal-awal dulu di kampanye. Jadi tidak memakan biaya seperti yang Pak Medi sebut tadi. Itu alternatifnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin kita dengar curhatan nih. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan ini, karena kalau bagi teman-teman sekelas saya biasanya meremehkan, bisa itu Google Classroom lebih remeh sebenarnya. Tapi ya remeh ini karena kebanyakan orang sering menggunakannya Google Classroom, terutama di kelas-kelas interaktif yang daring. Kira-kira seperti itu. Yeah. Selanjutnya mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Sekian mungkin kita akan Pak Ode, untuk silakan. LMS di Google Classroom ini, yang kita punya akun di Gmail ya? Iya, Gmail. Pada saat peserta didik masuk, apakah mutlak memiliki akun Gmail atau dia masuk saja dengan akun lain, email lain gitu? Ya, wajib dengan Gmail. Mutlak Jadi menggunakan semuanya Gmail juga ini. Ya. Jadi mereka semua pakai Gmail, Pak. Untuk bergabung. Berarti harus punya Gmail baru bisa gabung di Google. Punya Gmail kan ditambahkan di sini via email. Dan ini email yang kita bisa tambahkan.
atau mengirimkan link ke kelas ini seperti tadi. Join class. Ini join class. Tadi di awal tadi kalau ada tulisan join class, mereka bisa gabung di kelas ini. Ini kodenya. Kemudian join kelasnya saya coba tambahkan ulang dari awal. Balik sebentar. Nah ini sudah, jadi kalau misalnya satu kelas sudah seperti ini, tidak mungkin kelas yang lain bergabung karena ada kodenya masing-masing. Nah ini join class Pak, ini join class di pojok kanan atas kalau Bapak lihat. Join class ini masuk dengan akun Gmail, kemudian sebentar ini karena double ya. Jadi di bagian sini join class, kita karena sebagai guru tidak bisa join ya, kecuali dia sebagai siswa gitu. Jadi kode yang dibagi tadi yang tercantum di sini. Jadi dia bergabung dengan akun Gmail. Seperti itu Pak Mid. Ini LMS yang murah. Selain dulu pernah kita melatih di angkatan keberapa, yaitu tentang pemanfaatan bukan Google Classroom, tetapi pemanfaatan Google Site ya. Jadi materi-materi sudah tersaji dalam Google Site, kemudian kita tinggal sebarkan di portal Google Classroom atau di pembelajaran untuk pelengkap materi lainnya. Pak Ode, minta maaf Ibu Moderator. Ya, Saya tanya gimana, dulu, Pak? ini kebanyakan para peserta didik itu mobilitasnya tinggi. Apakah di Android bisa ya? Sebab ini kayaknya kalau menggunakan HP juga kayaknya fasilitas terlalu tidak semaksimal menggunakan laptop ya. Tapi Di ini bisa Android digunakan di smartphone Android itu ya. tidak tersaji secara secara terintegrasi Pak. Jadi dia menjadi aplikasi terpisah. Jadi kalau harus Google Classroom, dia harus di-download. Coba Bapak lihat di Play Store. Harus menulis Tidak ada di Play Google Store. Classroom, baru bisa di-download secara terpisah, secara satu. Demikian juga seperti untuk perangkat ya, Android bisa ya di HP gitu. Iya. Atau Bisa tablet. di HP. Apa bisa? Bisa. Tapi dia harus di-download Pak, karena dia aplikasi Play Store. terpisah. Play Store. Jadi siswa-siswa itu sebenarnya bisa mengerjakan lewat Android juga. Ya, saya rasa cukup jelas ya Pak Maidi. Ini sekaligus menjawab juga pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat ini. Seperti Pak Mizan, Pak siapa lagi tadi, mohon tutorial sedikit tentang Google. Ini sedikit tutorial ya, tapi nanti secara lengkapnya memang harus ada waktu tersendiri ya Pak Ode ya. Karena ini panjang karena ini lebar hanya gitu. untuk pengenalan blended learning-nya. Ya. Nanti kalau misalnya kelengkapannya nanti saya kirimkan, Mbak, tinggal lihat. Iya, secara detailnya nanti ada di tutorial yang akan dikirimkan oleh Pak Ode. Ini hanya sekilas aja ya. Ya, sekilas pengenalan bagaimana cara kita langsung masuk ke LMS-nya, kita langsung memanfaatkan fitur Google Classroom, kemudian nanti kita praktik simulasi. Bapak Ibu setelah pelatihan beberapa hari ini langsung memiliki LMS masing-masing di setiap LKP. Jadi sudah bonus LMS sebenarnya. Sudah bisa langsung dipakai. Bisa langsung dipakai. Sebagai alternatif ya tentunya, sebagai alternatif. Kita tidak menafikan LMS yang sudah ada di lembaga masing-masing. Ya, ini sebagai alternatif aja ya. Kita punya referensi lain Google Classroom yang sederhana, murah tadi ya Pak ya. Dan ini bisa dipakai, nanti malam bisa coba di proses ya dari sebagai seorang guru, berarti sebagai instruktur tadi ya. Kita masuk akun sebagai guru. Terus bagaimana nanti membagikan linknya melalui kode tadi atau membagikan melalui WA, email gitu ya, bisa juga dilakukan. Mungkin kalau sekolah formal rata-rata menggunakan ini ya Pak ya, Google Classroom. Kalau sekolah formal kalau tidak salah sering digunakan. Ya, ini tetapi ini hanya ada pada tingkat SMP dan SMA. Kalau SD kan tidak jarang menggunakan kecuali di
kelas-kelas yang memang didukung oleh orang tua dan fasilitas ya. Betul nih. Jadi yang SD mungkin masih lebih banyak ke WA, Pak. Iya, ini. Betul. Padahal WA itu Jadi cukup berat, itu, memberatkan, bahkan malah menyiksa sebenarnya. memberatkan, betul. Saya Akhirnya mengutip dari malah pendapat ahli kita, ahli gradasi Kanbet. Menyiksa katanya. ya menyiksa, super Pak. Ibunya yang tersiksa Pak, maksudnya. Iya. Ibunya. Oke, gitu ya Bapak Ibu, ada banyak sekali tadi sedikit sambil menyinggung juga ke classroom, sekaligus sudah tutorial menjawab pertanyaan beberapa yang ada di chat. Mungkin ada satu lagi, mungkin Pak kita kasih kesempatan lagi yang sudah raise hand dari tadi nih, kayaknya Pak siapa ini tadi loh nggak jadi raise hand, ganti yang lain ini. Assalamualaikum. Ya kayaknya ya, monggo silakan Pak Abdul Qadir dari Sulsel. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tapi saya mau cek modulasi dulu bagaimana penerimaan di sana. Suaranya sudah oke, Pak? Oh, sudah Kedengaran? bagus. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi saya mau katakan bahwa semua kejadian ini terjadi karena begitu lamanya ini COVID-19 ini tidak mau pulang-pulang ini. Tidak beranjak-beranjak. Tidak. Jadi Pak, diulang Pak, coba Pak. Saya mau cuma katakan bahwa saya sebenarnya sangat rindu dengan teman-teman ini mau tatap muka langsung. Artinya apa? Kita ini sebenarnya dipaksakan untuk belajar e-learning, ya, dipaksakan betul dengan kondisi COVID-19 ini. Andaikan COVID-19 tidak ada, kemungkinan besar ini ya 100% terlaksana yang namanya pembelajaran jarak jauh atau e-learning atau virtual atau apalah namanya. Nah, yang saya mau katakan bahwa saya sangat sependapat pembelajaran malam ini itu e-learning blended. Artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan pembelajaran virtual, itu selama ini kami melihat outcome daripada pembelajaran tersebut itu sebenarnya kurang efisien. Kenapa saya bilang kurang efisien? Saya melihat mulai dari SD, SMP, bahkan universitas sekalipun, itu karena anak siswa kita, anak mahasiswa kita itu kalau tuh betul-betul dia fokus untuk mau belajar, ya baguslah. Cuman permasalahannya sekarang nyata yang dialami bahwa banyaknya pembelajaran e-learning itu ternyata banyak laptop atau HP yang ikut belajar. Sementara orang enjoy aja. Jadi cukup fotonya yang dipasang, terus kemudian orangnya kurang memperhatikan. Nah, itulah kami sangat sependapat bahwa ketika dilakukan blendednya tatap muka, itulah pertanyaan kemudian apa konsep yang akan diberlakukan atau yang dilakukan oleh seorang instruktur atau seorang guru ketika nanti dia tatap muka. Artinya bahwa bagaimana siswa-siswa atau mahasiswa atau vokasi betul-betul bisa menerima pembelajaran dari tatap virtual. Nah, dengan keberadaan blend itu, disitulah mungkin bisa memberi atau memix antara pembelajaran virtual dengan tatap muka langsung. Nah, saya kira mungkin Bang Ode ada konsep-konsep yang akan diberikan kepada kami. Kira-kira seperti apa pada saat nanti tatap mukanya, apatah lagi kalau misalnya yaitu sistem yang diberi kepada siswa atau mahasiswa atau itu kurang menarik. Biasanya kejadiannya seperti itu. Jadi HP-nya dipasang di foto,
tetapi dia tidak mengikuti pembelajarannya. Ini yang banyak yang saya lihat ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini malam ada mix-nya antara tatap muka langsung. Kira-kira begitu. Oke, Pak Abdul Qadir, terima kasih. Monggo Pak Ode Ya, bisa terima kasih ditanggapin. Abang Abdul Qadir. Ini Ketua DPD Sulsel ini gradasi hebat. Sulsel, luar Iya. biasa. Silakan Pak Salam Ode. kenal kembali, lama enggak ketemu nih Iya, Pak Abdul Qadir. Kebetulan ada Dulu sakit. kita bahas Universitas Lambung Mangkurat. Ya. Bang Oni. Ya. Oke, sebenarnya tergantung ke guru dan instrukturnya. Jadi, makanya sebenarnya kita gencar-gencar melatih instruktur dan atau guru itu sebenarnya adalah bagaimana guru atau instruktur selangkah lebih di depan untuk mengimbangi pengetahuan dari siswa. Karena yang terjadi selama ini abad sudah 21 tetapi kita masih abad 18 ini, minta maaf. Jadi kita tuh lebih seperti mengakui bahwa siswa kita ini lebih pintar dari kita. Padahal sebenarnya kalau kita belajar sama-sama untuk menyaingi level pengetahuan kreativitasnya, mungkin kita lebih bisa mengakali mereka, Pak. Selama ini karena mereka bisa mengakali kita, mereka belajar duluan. Harusnya kita belajarnya beriringan sama. Sebenarnya lebih mudah kalau untuk belajar blended itu supaya bagaimana menyiasati pembelajaran online, mereka memusatkan perhatian kepada guru dan lain sebagainya. Ada di kelas-kelas tertentu sebenarnya kita sudah harus mulai fokus ya bagaimana misalnya memberi perhatian kepada peserta didik dengan selalu bertanya, raise hand sehingga mereka tidak menutup kamera misalnya dan lain sebagainya. Ini tips dan strategi dalam pembelajaran. Mungkin lain kali kita usulkan juga ke teman-teman untuk membahas yang seperti ini. Bagaimana menyiasati pembelajaran online learning itu dengan aktif, bukan pasif ya. Karena selama ini itu hanya kepada pembelajaran asinkronus satu arah. Dan itulah sebenarnya kita lebih pilih LMS itu, Learning Management System itu, untuk lebih kepada project based learning-nya. Ada sesuatu yang dikerjakan secara partisipatif. Kalau kita hadirkan satu arah seperti ini, makanya sebenarnya kawan-kawan saya ingin bilang bahwa Zoom ini sebenarnya tidak direkomendasi untuk belajar. Sejatinya loh sebenarnya. Secara teori pembelajaran Zoom itu tidak tidak direkomendasi untuk pembelajaran yang cukup lama seperti ini. Ini kita akan lebih dari setengah jam. Paling lama, paling banter sebenarnya 20 menit saja. Kita masuk sebagai instruktur hanya untuk memberikan kisi-kisi, motivasi, apresiasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita bisa bergabung dalam online learning-nya, menyajikan materi, setelah itu mereka melihat tutorial apa yang kita bikin di tutorial, kemudian dia bisa meniru, bahkan dia lebih kepada kompleksitas kreatifnya, mencipta. Pernah bahas itu bagaimana dia bisa meniru instruksi dari gurunya dengan terlebih dahulu guru memberikan kisi-kisi atau motivasi online tutorial, kemudian dia mengerjakan. Disitulah produk kita yang bukan, termasuk ketika dia misalnya bagaimana dia bisa mengkreasikan sedikit lebih daripada gurunya. Nah, disitulah yang kita ingin fokus ke sana. Tidak sekedar hadir berleha-leha lebih lama di ruang online meeting ya. Sebenarnya ya ini juga sebenarnya ada caranya ya. Tinggal matikan kamera, kita sajikan gambar, kemudian senyum-senyum. Seperti Bang On ini saya tidak yakin ini gambar asli atau video karena saya pernah ajarkan ini bagaimana menyiasati background supaya bisa goyang-goyang kepala gitu. Ini memang ada caranya juga bagaimana caranya supaya bisa menggantikan peran pengganti depan Zoom seperti ini. Caranya itu Bapak Ibu saya bilang aja bahwa saya juga tahu bagaimana cara mengganti yang seperti ini. Bapak Ibu harus melacak gitu. Kenapa? Dengan merekam video goyang-goyang begini, taruh di video background Zoom, ya Bapak Ibu hadir goyang-goyang itu bisa kepalanya goyang-goyang. Kedip-kedip Pak. Iya, kedip-kedip, angguk-angguk kiri kanan. Nah, ini saya bocorkan kenapa?
supaya Bapak Ibu juga bisa mendeteksi teks ini siswa saya ini benar goyang-goyang apa enggak gitu. Nah, bagaimana dengan hadir seperti itu? Ya, terus merespon mereka secara cepat. Saudara-saudara, anak didik sekalian, silakan raise hand bagi yang paham. Nah, dia raise hand, reaction, motion, nah itu tandanya dia aktif. Dan dia tidak pernah meninggalkan itu ruang virtualnya. Anak-anak didik sekalian, coba kirimkan file yang menjadi resume pertemuan kita. Dia kirim, berarti dia aktif. Kan tidak mungkin kalau peran pengganti, ya dia gimana caranya? Tidak bisa. Nah, ini tips trik kita belajar secara daring sebenarnya. Tapi kalau kita hanya ceramah saja tanpa diskusi, makanya tadi saya khawatir kalau bicaranya terlalu panjang juga, Bapak Ibu malah ninggalin saya, semuanya ini tinggal foto-foto bertebaran, saya tinggal ngomong dengan foto gitu ya. Jadi ya ini juga bagian dari bagaimana menjaga ritme pembicara kita dengan teman-teman di sana sebagai peserta. Itu yang paling tidak tips-tips ini Bapak Ibu sudah paling menghafal lah ya. Sudah Kita tahu. hanya sharing dan berbagi saja. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, nanti setelah ini saya kirimkan tutorial di belajar ID, cara mendaftarnya. Mudah-mudahan malam ini sudah ada yang mendaftar sehingga teman-teman bisa semuanya mendaftar dan mendapat portal akun belajar ID. Tapi toh kalau tidak bisa, Bapak Ibu nanti saya arahkan nanti semuanya harus miliki juga Google Classroom. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah punya LMS? Ini tolong ikuti ini sebagai simulasi saja. Karena saya sangat yakin ketika Bapak Ibu semua yang ada di sini sebagai instruktur, itu pasti ada satu saat akan memberikan materi tentang Google Classroom. Jadikan ini sebagai pengayaan kompetensi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu juga menguasai materi Google Classroom. Itu maksudnya. Bukan hanya digunakan dalam kursus Bapak Ibu, tapi jadikan ini modalitas untuk mengajarkan ini kepada kelas-kelas yang Bapak Ibu akan buka nanti. Jadi begitu, jadi tidak perlu risau misalnya, oh kebanyakan aplikasi, ada LMS lagi kok, ditambah LMS lagi. Betul, Gitu. jangan khawatir. Tapi, jangan khawatir, karena ini Jangan adalah khawatir. upgrade keilmuan untuk Bapak Ibu bisa pertama menyiapkan tutorial baru. Nah, coba bayangkan. Berarti Bapak Ibu sudah bikin tutorial baru lagi, mengajarkan ke orang, ini loh saya bisa. Pak Medi sebenarnya saya juga bisa. Caranya bagaimana? Buktinya apa? Ini tutorial saya. Nah, saya hebat berarti. Saya sudah bisa mengajarkan dengan menyiapkan tutorial lagi. Misalnya seperti itu. Jadi tidak akan sia-sia Bapak Ibu ya kalau belajar hal baru lagi, meskipun ini tidak ada saya yang yakin di sia-sia. kelas-kelas tingkatan yang paling tinggi ini Google Classroom ini sangat remeh sebenarnya. Saya minta maaf ke teman-teman yang sudah proof ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu merepotkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti setelah Masih sesi ada ini saya pertanyaan kirimkan. lagi Pak, ini Oh, masih kayaknya ada, banyak, silakan. masih banyak, ada yang belum Oh ya, ini mungkin Pak silakan. Lukman Hadi yang kayaknya mau bertanya. Boleh, silakan. Monggo Pak Lukman Hadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Terima Pak, kasih, ini Pak udah angkat Abdil. tangan dari tadi, kasihan. Oke, terima Izin kasih. Bu, saya minum dulu. Ya, bisa Siapa? minum dulu. Ngopi Monggo dulu, Pak, ya. teman-teman yang lain masih pada melotot nih Pak, kayaknya katanya walaupun ada yang udah 20%. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ode selaku narasumber, Bu Rina selaku moderator dari gradasi. Matur nuwun Bu untuk diundang pada insya Allah diskusi dalam malam ini sangat bermanfaat. Langsung saja ke poinnya Pak Ode ya. Kemarin alhamdulillah sudah saya terapkan Pak untuk manajemen Google Classroom ya. Mulai dari pertengahan April sampai dengan sekarang, dan berbagai kompilasi berbagai media yang sudah ada, Edmodo, terus ada tapinya Pak, silakan. Ya, ada dan lain sebagainya, Edmodo, terus Moodle dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah. Tapi ini ada pertanyaan yang sangat menggelitik dan perlu kita bahas hari ini, Pak. Ini mengenai apa itu Pak ini, menggelitiknya? pandemi ini.
Pak ya. Iya. Pandemi ini cukup sangat menarik. Gini Pak, ya mohon maaf ini saya sedikit curhat Pak. Silakan, Pak. Gini Pak, Boleh, Pak. kita kan semua guru berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat anak didik kita, berbagai metode, berbagai inspiring, berbagai ice breaking, dan lain sebagainya. Baik itu berupa blended learning, terus hybrid learning, dan lain sebagainya sudah kita, alhamdulillah sudah saya terapkan khususnya di sekolah saya. Tetapi itu tidak dibarengi dengan tingkat kesadaran kita untuk protokol kesehatan, Pak. Kita sudah berusaha, tetapi kenapa ini kok liburan dibuka gitu, Pak? Liburan dibuka, terus apa ya? Gimana ya, kalau misalkan ini saya mau curhati. Liburan dibuka, terus berbagai aktivitas itu masih aktif. Ya, kalau hemat saya ini ya kasihan kita sebagai pendidik. Kasihan kita sudah usaha untuk semaksimal mungkin untuk mengcover anak-anak belajar di rumah untuk stay, untuk aman. Mungkin tadi sudah dimulai Pak pembelajaran tatap muka, tapi terbatas Pak. Tapi terbatas dengan metode moving shifting Pak. Jadi 50% masuk, 50% di stay di rumah. Nah, mengenai hal ini Pak, mungkin Bapak ada sebuah masukan sehingga anak-anak tetap istiqomah Pak. Tidak mudah loh Pak untuk meyakinkan anak-anak itu lebih dari 8-9 bulan Pak. Untuk memastikan bahwasanya PJJ ini nyaman buat anak didik kita. Di satu sisi kita sudah safety, sudah ngikuti, tapi ada beberapa beberapa seorang itu tetap bersikuku untuk liburan terus dan sebagainya. Mungkin Bapak mempunyai motivasi buat kita Pak sebagai pendidik untuk tetap memberikan pelayanan terbaik buat anak didik kita. Mohon maaf Pak, simpel saja pertanyaannya Pak. Oke Pak, curhatnya dicatat. Ini nanti luar biasa nanti ini sama Pak. Bang Oni nih, trik-triknya ini. Karena Bang Oni meskipun pandemi dia tetap senyum ini. Ini pasti ada trik-triknya. Kita 10 bulan Pak ini Pak. Iya. 10 bulan ya. Sekalian Satu lagi Bu Muslihah kali Pak, mungkin sekalian boleh, dua sekalian, pertanyaan ya. Bu ya. Muslihah kayaknya udah angkat tangan dari tadi, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Muhammad Silakan Lukman, Ibu. Bu Muslihah monggo. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ode. Terima kasih. Terima kasih, silakan Bu. Iya. Maaf saya di rumah sakit ini Pak. Masih di rumah sakit luar biasa. Masih sakit tapi semangat luar biasa ya. Monggo Bu, silakan. Mudah-mudahan kita mengikuti tetap terlihat cantik Bu. Walaupun di rumah sakit. Ini kan untuk pendidikan untuk yang keterampilan. Memang kita itu mesti harus banyak tatap muka. Maka kita menggunakan learning Pak. Kira-kira untuk pandemi ini supaya kita itu benar-benar untuk pembelajaran itu benar-benar bisa diterima oleh murid-murid, karena kita itu pembelajaran itu banyak keterampilan. Untuk teorinya itu mungkin kita sudah ditiadakan juga untuk ditiadakan untuk mengikuti sesuai dengan permintaan dari direktorat kayak gitu Pak. Oke. Karena level yang dulunya umpamanya levelnya itu kan 1, 2, 3. Kita sekarang itu digabung menjadi level gabungan itu Pak. Jadi mungkin
bahan prakteknya itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, Bu LKP Karina. Iya, itu Maksud, aja iya. saya mohon bantuannya Oke, atau petunjuknya dari Bapak Ode. siap. Nanti akan dijawab oleh Saya Pak Ode. petunjuk. Petunjuknya Nanti dari yang Bang maha Oni kuasa. Oke, terima kasih Bu Muslia karena ini pertanyaannya masih banyak ya, berderet-deret Iya, Bu. sambil Iya, Mbak beralih ke Rina. tempat lain ya. Ada yang Iya, mau monggo bertanya langsung Pak tadi Mas Kris, sepertinya. silakan Mas Kris. Oke, Dari terima kasih Mbak DPI, Rina. ya. Bang Ode, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Oke, singkat padat. Yang pertama, pertanyaan saya dua-duanya terkait dengan Google Classroom ya. Saya sudah memiliki Google Class. Sudah berapa lama ya ini? Kira-kira 1 tahun yang lalu. Terus juga sudah mengikuti Google Class. Jadi pertama saya punya kelas, yang kedua saya mengikuti kelas Google Class. Sudah 2 tahun yang lalu. Cuman karena tidak bisa aktif, bagaimana mengaktifkannya, baik saya sebagai instruktur maupun saya sebagai peserta. Terima kasih, begitu Dengan saja. akun yang sama ya Pak ya. Dalam akun yang sama. Oke. Ya, Terima kasih ini Pak Kris. ya saya jawab ini kayak penting ini Pak Mas Kris ya. Mas Kris. Ya, Pak Ya, Mas Kris. silakan. Akun Google-nya masih aktif? Masih. Google-nya masih aktif ya? Masih aktif. Iya, Bapak tinggal masuk di portal seperti tadi Pak. Jadi yang tadi saya share, misalnya seperti ini, kalau masih aktif berarti Bapak tinggal lanjutkan saja membuka Google Classroom-nya. Jangan membukanya lewat smartphone, nanti mungkin keliru karena akun login-nya berbeda. Saya sarankan masuk aja lewat Google Chrome. Oh lah, ini sementara saya makanya memang Android ini. Oh iya, saya khawatir itu waktu login-nya berbeda akun, Pak. Makanya ketika mendaftar di smartphone itu kan biasanya ada akun utama ya. Iya. Bisa jadi Jadi masuknya akunnya tetap dari bersalahan. laptop ini. Jadi saya saran ke Chrome saja. Pak Kris ya. Berarti akunnya kemungkinan berbeda gitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaannya tadi curhatnya Pak Lukman Pak. Ya, Gimana curhatnya Pak Lukman dan teman yang penanya satu lagi. Sebenarnya gini Bapak Ibu ya. Gila loh, suara lo kenceng banget sebentar, bro. Bapak Ibu ya. Bro, kenceng banget suaranya bro. Kenapa? Situ mau kenapa? Situ mau petek. Bu, mungkin perlu di ya. Kena Mbak Rina mati suaranya, kena unmute. Oh iya, sayanya ikut unmute ya. Ya, sudah Rina, ya. sudah ditutup Pak tadi. Ini minta maaf Bapak Ibu ya. Makanya saya untuk langsung saja menjawab pertanyaan tadi. Makanya sebenarnya setiap pembelajaran hendaknya juga Bapak Ibu menyisihkan voting ya, e-vote. Misalnya begini, materinya dipahami tidak seperti saya sering melakukan itu di beberapa kelas online sehingga misalnya penyajian kita dipahami tidak, kemudian mereka menangkap tidak, kesulitan belajar tidak. Kita pahami ada feedback ke guru-guru kita ya sebagai pengajar. Kita berproses dengan mereka. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu masuk ke ini lebih dalam sebenarnya ke konstruk teori penelitian sebenarnya seperti kurva itu Bapak Ibu ya. Kurva itu kan ada yang landai, kemudian tinggi, kemudian landai lagi. Sebenarnya kita semuanya harus pintar, cerdas seperti keinginan kita. Minta maaf. Sepanjang yang saya ngajar ke siswa, ini pengalaman pribadi saya, tidak semua wajib pintar Bapak Ibu. Tidak semua wajib lulus di kelas kita. Itu rahasianya Bapak Ibu. Sebenarnya
tidak semua, saya ulangi lagi, bahwa tidak semua wajib sukses dan tidak semua wajib lulus dalam kelas kita. Kalau lulus semua itu aneh. Kalau tidak lulus semua itu aneh. Kalau lulus semua itu aneh. Kenapa? Teori kurva penelitian Bapak Ibu, saya gambarkan ya, begini, landai, kemudian begini. Akan ada mengumpul di tengah orang-orang yang kemampuan sedikit lebih pintar dan sedikit lebih tidak pintar. Mereka akan ada di mana? Akan ada di 20% ke depan, 20% ke belakang. Dan itu kita harus sadari bahwa tidak harus ngotot, semuanya harus pintar dan cerdas. Itu di psikologi belajar diajarkan gitu. Sehingga kita harus sadari yang tidak pintar pasti ada. Yang balelo pasti ada, tapi kita harus usahakan mereka ada di tengah-tengah, bergabung di tengah-tengah. Mereka ini adalah orang-orang yang nanti kita terus asah dan kawal, harus bisa produktif sepanjang masa. Meskipun kita tidak harus menentukan mereka sukses atau tidak. Kalau teorinya Mbah Mun ya, guru itu sebenarnya mengajar. Dan kalau dia tidak pintar dan tidak itu ya datangnya dari Tuhan sebenarnya. Jadi tidak perlu seperti kita apa bahasa sana Pak David apa namanya ngoyo ya, ngoyo itu apa? Ngoyo itu apa? Ngotot ya, ngotot. Bahwa pokoknya ini tidak bisa. Maka pembelajaran itu sebenarnya tidak seragam, harusnya beragam. Nah, beragam itu apa? Beragam pemikiran. Bahwa nanti akan ada yang orang-orang superioritas, ada orang yang minoritas pengetahuan. Sehingga kita sebenarnya sudah sebagai guru harus sudah menyiapkan bahwa mereka ini orang-orang yang nanti akan kita bina. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, ini kita dapat peringatan 10 menit close. Terima kasih Pak Oni. Seperti itu nanti mungkin kita akan lanjutkan dalam kelas-kelas berikutnya yang lebih provokatif tentunya. Ini provokator awal saya kepada Bapak Ibu sambil menyiapkan Google Classroom untuk besok malam dalam action plan atau RPP blended ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ode. Jadi kembali ke tugas awal ya. Kita tutup nantinya dengan tugas Bapak Ibu nanti malam bersiap untuk Google Classroom. Jadi persepsi kita sudah sama ya, kita nanti menuju ke Google Classroom. Itu ya Pak ya? Ya, secara detailnya nanti saya lampirkan di dalam grup apa yang harus kita kerjakan. Jadi nanti tutorialnya atau mungkin secara lengkapnya akan dilampirkan atau akan dikirim melalui grup atau untuk materi PowerPoint Pak Ode materi. tadi mungkin bisa Ya, saya bisa share juga nanti setelah ini. Pasti Pak. BAG-nya. Ya pasti ini sudah tugasnya nih host nih. Nanti yang habis ini akan mengirim ya. Baik itu PowerPoint dan juga penugasannya. Nah, penugasannya tetap ada karena kita ada di paruh waktu pertama ini Bapak Ibu. Jadi besok waktu berikutnya kita benar-benar sudah mulai coba ke implementasi ya. Hari ini kita tuntas sudah mengenai persamaan persepsi, mengenai classroom ya. Boleh usul, Bu? Silakan 1 menit, 2 menit. Oke, monggo silakan. Iya. Untuk keseragaman ini usul ke Pak Ode atau yang lain. Kalau bisa kita punya kaos gradasi semua, Bu. Jadi kompak kelihatannya gitu. Kedepannya. Iya. Kaos gradasi. Nah, iya, ini saya promosi ini kayaknya. Ya, dari tadi Pak Ode dilirik kaosnya ini karena yang pakai cuma keren, kiriman Bang Oni langsung nih ke saya. Iya, keren Pak. Jadi kita merasa kita punya kita semua Pak. Kebersamaan Pak. Oh iya. Itu aja Pak. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Siap Pak Zazam ya ini ya Pak Zazam barusan yang barusan mengusulkan mudah-mudahan ini diakomodir untuk semua DPD-nya ya gradasi di seluruh Indonesia karena hari ini kita kumpul se-Indonesia loh nggak cuma di barat timur tengah ya tapi menyeluruh ya Bapak Ibu ketemu pertemuan yang luar biasa di awal tahun. Oh ya tadi lupa belum mengucap selamat tahun baru tahun 2021. Oh iya lupa udah kelewatan karena saking asiknya sudah ingin mendengarkan paparan Pak.
Ya, mungkin itu tadi kesimpulannya hari ini kita persamaan persepsi untuk Google Classroom ini sebenarnya paling gampang ya menurut Pak Ode ini. Mungkin yang lain meraba-raba juga Pak. Ini yang paling gampang kalau kita sudah terbiasa dengan beberapa LMS. Tapi karena Google Classroom ini yang paling universal ya Pak ya, menyeluruh dipakai hampir oleh semua sekolah juga, ini kayaknya kursus juga harus, apalagi instruktur. Jadi satu tadi pesan dari yang bisa saya tangkap, jangan sampai kita ketinggalan dari peserta didiknya. Kita kan instruktur, kita adalah pendidik, kita mungkin dari sisi ilmu bisa, tapi teknologinya jangan sampai tertinggal. Nah makanya kita harus persamakan persepsi ini untuk mulai ke LMS, Google Classroom, untuk selanjutnya kita bisa mulai implementatif ya, benar-benar tidak hanya sekedar wacana, tapi dilaksanakan dan diimplementasikan di sekolah atau kursus kita. Karena ini penting, RPP Blended ini sudah diwacanakan juga oleh pemerintah dan akan digulirkan, pastinya kita juga harus siap juga. Apalagi pemerintah kemarin melalui Direktorat Kursus ya Diksi sudah memberikan peralatan stimulan, yaitu peralatan daring ya. Nah ini mungkin kursus-kursus yang sudah menikmati juga saatnya untuk mempersiapkan diri ke blended, pembelajaran blended ini. Nah di paruh waktu yang kedua besok kita akan masuk ke sedikit teknis sampai dengan hari ketiga pastinya, dan ini tugas yang tadi kembali saya ingatkan untuk segera dipersiapkan nanti malam Google Classroom mulai ke akun dan besok kita akan pakai itu. Demikian ya Bapak Ibu, cukup saya rasa pertanyaannya sudah terkupas semua. Kalau ada yang belum terkupas besok kita lanjut atau mungkin bisa juga japri kali. Pak Ode siap di japri nggak nih? Siap selalu ya Pak ya? Siap Bu, selalu. Nah, siap, tetap siap Bapak Ibu, gradasi, bukan yang lain ya, gradasi itu selalu siap dan terdepan, insya Allah kita semua sama-sama besarkan, dan tadi usulan-usulan tadi insya Allah itu menjadi masukan berharga yang bisa mungkin barangkali ke depan kita bahan diskusi. Salam gradasi. Ya, salam gradasi. Salam Bapak Ibu yang sudah 20% tadi mana matanya kelihatan ya. Tadi ada yang bilang katanya udah 20% matanya tapi masih tetap pingin, nggak mau berkedip katanya. Saya 20% tadi. Pak Ode. Pak Ode. Terima kasih. Mungkin ada penutup atau sepatah dua kata dari closing, Pak. pimpinan gradasi. Terima kasih Mbak Rina. Sama Bu Sekar. Untuk bajunya, Barangkali mau memberikan yang closing dulu, Pak. Closing dulu. Ya, closing statement dari Bang. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berjumpa dengan saya di awal tahun ini. Teman-teman semua, salam hormat ke tadi Pak Dewan Pembina ya. Membuka acara, memberikan semangat ke kita, teman-teman yang lain. Kita akan lanjutkan ini di besok. Mudah-mudahan tidak tidak bosan-bosannya melihat wajah kita ini, saya dan Mbak Uni teman dan ditemani host kita Bang Kang Ben ya. Kang Ben. Dan mudah-mudahan semangat terus sampai pertemuan. Nanti saya lanjutkan untuk membagi materi di link WA yang sudah disiapkan oleh Bang Uni. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baju yang donasinya lebih bisa gratis ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok jam yang sama ya. Terima kasih Mbak Rina. Pesanan bajunya bisa langsung ke Bang Oni. Silakan. Bang Oni siap menampungi Bang Oni kaos usulannya. Ini masih recording ya, masih direkam ya. Masih direkam, nggak masalah. Izin dulu Bapak Ibu, saya duluan.